Hi guys, welcome back to another episode of Unga Belajar 100. Today we are going to talk about another group of words that are incorrectly pronounced by most Indonesians. Once again, today we are going to talk about another group of words that are incorrectly pronounced by most Indonesians. Hari ini kita akan berbicara tentang satu grup kata-kata yang seringkali salah dilafalkan oleh orang-orang Indonesia, orang-orang kita ya. Dan ini juga adalah kata-kata, ada beberapa kata yang dulu waktu sama si SMP, SMA itu salah lafalkan juga. Dan kita sekarang akan perbaiki ya. Dan kita namakan sesi kita hari ini, we call today's session Vocab Challenge Day 2. Mengapa kita namakan sesi kita hari ini dengan Vocab Challenge Day 2? Karena ini sesuai dengan anjuran dari seorang sahabat kita yang bernama Aswar. Terima kasih banyak ya Mr. Aswar yang udah istilahnya menganjurkan nama kita. Jadi ini kita istilahnya membuat tantangannya bahwa jika Anda mengikuti setiap tantangan kita setiap hari, Anda tonton video-video kita, Anda praktekkan video-video kita, maksudnya praktek ngikut apa yang saya ajarkan, dan Anda lakukan latihan Anda terutama tentang pelafalan ini karena semuanya tentang kosakata. Jadi jika Anda mengulangi setiap pelafalan yang aku berikan, Anda pasti akan semakin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda setiap harinya. Dan Anda tentunya akan berbicara bahasa Inggris dengan benar karena ini yang kita ajarkan adalah sesuatu yang benar, yang dimengerti oleh orang bule, yang dimengerti oleh bahkan robot. Dan ini adalah bahasa Inggris yang tepat ya, karena ini adalah sesuatu yang aku juga lakukan. Dan sejak saya di luar negeri sampai hari ini saya juga melafalkan dengan tepat seperti itu. Saya udah omong dengan banyak, berteman dengan banyak orang bule, dan juga saya udah katakan kata-kata yang di sini. Jadi aku akan ajarkan teman-teman kata-kata ini supaya kalian juga bisa bahasa Inggris, lancar berbahasa Inggris, dan saat kalian ngomong kalian tidak membingungkan ya. Dan kita langsung saja masuk dengan cara melafalkan beberapa kata. Ini adalah beberapa kata yang sering salah dilafalkan oleh orang-orang kita di Indonesia, termasuk saya masih SMP, SMA salah melafalkan kata-kata ini. Dan ketika saya mulai belajar bersama dengan orang bule, sering ngomong dengan orang bule, baru saya bisa mulai memperbaiki bahasa Inggris saya juga. Jadi ini adalah waktu yang tepat bagi Anda juga untuk belajar supaya Anda dimengerti oleh orang bule. Nah, ini adalah kata yang paling pertama. Mungkin teman-teman tahu kata ini, tapi saya yakin kira-kira 80 atau 60-80% orang Indonesia salah melafalkan kata ini. Mereka salah melafalkannya dengan kata yang satu ini. Alright, mereka bingung mana pelafalan yang tepatnya. Yang ini seperti yang aku tulis di sini. Ini sekali lagi di video yang paling pertama tentang kosakata aku udah katakan bahwa ini adalah simbol-simbol yang dipakai dalam berbahasa Inggris secara internasional dan dikenal dengan International Phonetic Symbols. Alright, itu adalah simbol-simbol internasional dalam melafalkan bahasa Inggris ya. Cara melafalkan kata yang satu ini, lihat saya sedang kasih tanda ini, sering salah dilafalkan dengan kata yang ini. Jadi yang pertama ini sering salah dimengerti atau dilafalkan dengan kata yang ini. Cara melafalkan kata yang ini nih, yang ini adalah kayak gini. Banyak orang sering salah lafalkannya kayak gini. Jadi sebentar aku tulis cara melafalkan yang sering salah dilafalkan oleh orang. Mereka lafalkan yang pertama ini, tapi mereka lafalkannya kayak yang kedua ini. Jadi cara mereka lafalkannya kayak gini. Ini aku ajarkan kalian cara pelafalan internasional ya. Jadi mereka sering salahkannya dengan even, alright? Even. Mereka sering salah kayak gitu. Padahal yang tepatnya adalah event, alright? Event. Jadi di sini kalian lihat ini i-nya panjang, even, alright? Sedangkan yang di sini i-nya pendek banget, ya, bukan yang panjang, event. Bahkan kalau ada aksen Amerika yang bilang event, alright? Event. Itu benar, tetapi jangan lafalkan dengan even, alright? Kayak gitu, karena ini adalah yang ini. Kalau Anda bilang even, itu Anda merujuk pada yang ini, bukan yang ini. Yang pertama itu adalah event, alright? Once again, event atau event. Yang kedua ini adalah even. Jadi agak beda ya.
bukan agak beda, tapi yang beda banget. Bahkan kalau saat kalian ngomong, itu saya dengar itu beda banget, tetapi kalian tidak menyadari itu. Sekali lagi, yang pertama adalah event, yang kedua adalah even. Alright, event or event. Yang berikut even. Alright, even. Alright. Jadi itu perbedaannya. Mulai hari ini teman-teman jangan salah lagi ya. Sekali lagi, event ini artinya, atau event ini artinya acara ya. Jadi kalian bilang, ayo kita lakukan sebuah, mereka biasa katakan, ayo kita lakukan sebuah event. Padahal yang tepatnya adalah, ayo kita lakukan sebuah event. Right? Itu tepatnya, bukan event. Karena event yang dimaksud ini yang ini. Sedangkan kalau mau melakukan sebuah event, ya yang itu, atau event, ya yang acara. Alright? Nah, contoh kalimatnya mungkin saya buatin kalimat yang simple supaya kalian bisa mengerti. Kayak ikuti acara tersebut. Anda bisa katakan attend that event. Alright? Kayak gini. Ini kalimat perintah, artinya ikuti. Alright? Atau attend the event. Tapi kebanyakan kalau mau nyuruh ya itu ya. Jadi that itu lebih tepat. Attend that event. Alright? So I hope you understand that. Attend that event. Alright? Atau Anda bisa katakan attend that event. Alright? Jadi bisa event. Itu terserah. Yang penting jangan bilang event. Alright? Jangan bilang event tetapi event or event. Itu yang paling pertama. Yang kedua, ini juga banyak orang yang masih salah. Saya dengar orang melafalkannya bilang vegetable atau vegetable atau vegetable, bahkan itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah ini yang di sini mati. Jadi dia kayak, nah kalau saya mau tulis biasa itu kayak gini. Ini sebenarnya simbol untuk J ya. Tapi karena simbol internasional ya mereka buat kayak gitu ya, kita ikutin aja. Tapi yang dimaksudkan adalah bunyi J yang ini. Dan cara Anda melafalkan ini tentunya ini bunyi J ya, yang ini nih, bunyi J. Jadi sekali lagi ini sebenarnya simbol untuk J, tetapi ya karena tulisan secara internasionalnya kayak gitu, ya kita ikutin aja. Tetapi ingat itu adalah bunyi J. Dan kita ada bunyi V. Jadi ini bukan F ya. Banyak orang Indonesia juga salah melafalkan salah melafalkan V dengan F. Padahal V itu kayak V. Sedangkan F biasa. Kayak gitu doang ya. Jadi sekali lagi veg. Jadi ini veg ya. Jadi ini sekali lagi harus bunyi J. Sedangkan yang ini tinggal vegetable. Alright? Vegetable. Jadi kayak gitu. Vegetable. Jadi itu paling tepatnya yang kayak gitu ya. Jadi sekali lagi vegetable. Jadi bukan vegetable atau bukan vegetable tapi vegetable. Alright? Vegetable. Jadi itu mulai hari ini Anda harus hafalkan dengan itu karena itu yang tepat. Jadi sekali lagi vegetable. Alright? Kayak gitu. Artinya sayur. Mungkin contoh yang paling tepat untuk kata ini adalah apa ya? Do you like vegetables? Alright? Do you like vegetables? Atau Anda bisa katakan I like vegetables. Artinya aku suka sayur-sayuran. Atau Anda bisa katakan ya kayak gitu. Atau bisa negasikannya, I don't like vegetables. I don't like vegetables. Aku nggak suka sayur-sayur. Atau I like vegetables. Aku suka sayur-sayur. Kalau misalkan mau hilangin ini, ya udah I like vegetables. Artinya aku suka sayur-sayuran. Alright, so I hope you understand that. Aku harap teman-teman pahami ini ya. Mulai hari ini harus ubah cara melafalkannya. Nah, yang ini berikutnya. Banyak orang salah melafalkan kata yang satu ini dengan steak. Ada yang bilang stick. Itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah seperti yang ini. Tapi ya ini asumsi banyak orang ya. Yang aku mau hilangkan dari kalian. Ada yang selalu mengasumsi bahwa kalau I dengan A, maksudnya E dengan A ini saling berikutan, mereka dilafalkan dengan I yang panjang. Padahal ini tidak selalu benar ya. Mungkin benar untuk kata eat, tetapi nggak benar untuk kata-kata lain. Jadi nggak selalu kayak gitu. Misalnya kayak gini, orang salah melafalkannya bilang great, padahal yang tepatnya adalah great. Alright? Ini bunyinya kayak gini. Ini juga adalah salah satu kata yang paling paling salah dilafalkan oleh orang Indonesia.
Mereka bilang, oh ini ada R ya. Jadi yang tepatnya adalah great, bukan great. Sama dengan kata yang ini. Supaya Anda nggak salah, harus hilangin mindset yang ini ya. Bahwa I dengan A tidak selalu harus sama dengan bunyi I yang panjang ya. Harus hilangin itu. Jadi cara melafalkan ini yang tepat adalah steak. Jadi ini kayak gini, Anda baca ini. Steak, alright? Steak. Apa arti dari kata ini? Arti dari kata ini adalah daging sapi yang kayak dibakar setengah matang, enak banget ya. Aku suka banget tapi harganya mahal. Biasanya kadang ada yang satu porsi 200.000, 500.000. Aku suka sih, udah rasanya enak. Kalau mau coba, Anda bisa coba karena enak banget. Aku suka. Nah, sekali lagi cara Anda melafalkan ini adalah steak ya, daging sapi yang halus kemudian di apa istilahnya, dipanggang, dikasih bumbu, enak banget. Jadi sekali lagi steak, alright? Mungkin yang contoh kalimat yang tepatnya adalah where is my steak? Kayak gini ya. Di mana steak saya? Jadi jangan bilang steak ya, steak. Cara melafalkan ini sekali lagi steak, steak, alright? Jadi kalau mau tanya kayak gitu, where is my steak? Once again, where is my steak? Where is my steak? Artinya di mana steak saya? Atau Anda bisa katakan you can have atau you can eat my steak. Artinya Anda bisa makan, kok saya tulis ini harus A ya. Anda bisa makan steak saya. Jadi jangan bilang steak, jangan bilang juga steak, tetapi katakan steak, alright? You can eat my steak, you can eat it. Atau you can have my steak, you can eat it, alright? Jadi kayak gitu. You can eat my steak atau you can have my steak. Artinya sekali lagi daging yang enak banget, daging sapi yang enak banget. Next, ini juga banyak orang salah melafalkannya. Ada yang bilang plumberna, ada yang bilang plumberna, tapi yang tepatnya adalah seperti yang ini. Cara melafalkannya adalah plumber, alright? Once again, plumber. Bahkan ada yang bilang plumber, tapi yang tepat, yang paling populer adalah yang ini ya. Jadi aku ikutin yang paling populer, paling udah disempurnakan di kamus. Aku ikutin yang ini. Dan paling saya sering dengar orang Amerika, orang Inggris katakan. Jadi yang tepatnya adalah plumber. Jadi B-nya ini mati ya, yang ini nih. Bunyinya mati. Jadi bunyi yang tepatnya adalah sekali lagi plumber. Plumber. Ini artinya tukang pipa ya, atau tukang leading. Kalian tahu leading kan? Biasanya kan pipa. Kalau misalkan pipa kalian rusak atau kamar mandi kalian rusak atau apa ya, saluran airnya rusak, kalian panggil yang ini, tukang ini ya. Jadi itu kita sebut dengan plumber. Anda bisa buatin kalimatnya, call the plumber. Call the plumber. Ya, artinya telepon. Kalau misalkan pipa Anda rusak ya, call the plumber. Once again, call the plumber. Artinya telepon si plumbernya atau si tukang leadingnya ya. Kalau ada pipa yang rusak atau apa, silahkan panggil. Oh iya, dan yang berikut untuk teman-teman sekalian yang kita harapkan dari kita tim kursus bahasa Inggris Rumah Belajar Handat, kita berterima kasih karena Anda udah sempat menggunakan jasa kita ya, menonton video-video kita entah di YouTube ataupun di Facebook, di Instagram kita juga ada, tapi nanti baru kita upload. Biasanya kita upload terakhir di Instagram, tapi yang paling aktif itu di YouTube dan juga di Facebook. Kita sangat berterima kasih dan kita minta para sahabat RBA 100 untuk follow halaman kita, yaitu kursus bahasa Inggris ya, RBA 100. Jangan lupa untuk follow halaman kita kursus bahasa Inggris RBA 100, sehingga Anda lah yang akan menjadi orang pertama untuk mendapatkan video-video kita ketika kita upload di halaman Facebook kita. Dan juga jangan lupa untuk bagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda, ataupun ke grup WA, ataupun Facebook Anda, ataupun ke platform apa saja
supaya lebih banyak orang atau sahabat-sahabat Anda, teman-teman Anda, keluarga Anda belajar dari kita juga, sehingga semakin banyak orang bisa berbahasa Inggris. Karena kita yakin 100% bahwa dengan menguasai kemampuan bahasa Inggris, biasanya skill Anda juga akan semakin naik. Anda bisa belajar skill apa saja di dunia ini, dan bahkan itu secara tidak langsung membantu kemajuan negara kita. Jadi negara kita akan semakin maju dengan semakin banyak orang Indonesia belajar bahasa Inggris, karena dia juga akan menguatkan skill-skill yang lain dan juga bisa menghasilkan duit dan bisa memiliki kesejahteraan hidup. Alright, jadi jangan lupa untuk bagikan video-video kita, dan kita berjanji kalau kita udah mencapai 10.000 likes and followers di halaman Facebook kita akan buka semua teknik-teknik yang kita ajarkan ke para member kita gratis kepada kalian, supaya kalian bisa belajar di halaman Facebook kita. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari kita sediakan nomor WA yang bisa Anda hubungi. Ini adalah nomor WA salah satu admin kami. Anda bisa hubungi nomor ini supaya kalian bisa mendapatkan mentoring langsung dari tim kursus bahasa Inggris RPA 100. Dan ini nomornya 0813-8719-8968, dan kalian akan mendapat sekitar 85% discount atau off. Jadi kalian hanya bayar 15% yang sangat-sangat sedikit, kayaknya sekitar 150 ribuan. Jadi itu sangat-sangat murah untuk teman-teman. Jadi jangan lupa juga untuk hubungi nomor WA yang ini ya. Dan juga jangan lupa untuk bagikan video-video kita. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak atas kebaikan kalian, kebaikan hati kalian. Dan kedepannya kita akan selalu membuat video yang lebih menarik, yang lebih berkualitas untuk membantu kalian meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Alright, next kita langsung saja masuk pada yang berikutnya, yaitu cara melafalkan. Ini banyak orang salah bilang cow-cow, ada coa-coa, itu semuanya salah. Yang tepatnya adalah kayak gini, cocoa. Alright, once again, cocoa. Jadi ini pelafalannya sama dengan singkatan dari kelapa juga. Cara melafalkan ini juga sama, cocoa. Alright, once again, cocoa. Nah, cara arti dari ini adalah coklat. Ini bisa panggilan untuk biji coklat, atau Anda bisa tambahkan cocoa beans. Itu biji coklat yang akan diproduksi lagi untuk membuat coklat, atau bisa juga tepung coklat yang biasa dipakai untuk membuat kue. Ada juga yang biasa dipakai untuk menambah rasa pada makanan dan selebihnya. Silahkan ibu-ibu yang tahu tentang penggunaan cocoa ini, silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Jadi sekali lagi cara melafalkannya adalah cocoa. Alright, cocoa. Jadi itu cara Anda melafalkannya. Next, kita langsung ke sini. Nah, ini banyak orang salah melafalkan. Orang bilang typona, mau typona. Ya, tapi yang tepatnya adalah kayak gini ya. Typo. Alright. Jadi ini harus bunyi U-nya ya. Jangan hanya typo, tapi typo. Typo. Alright. Once again, typo. Ini artinya kesalahan kecil ketika Anda ketik atau Anda menulis. Biasanya ketik ya. Jadi misalkan Anda mau tulis kata, anggap saja bukan A ya, tapi anggap saja her. Ini Anda anggap saja tulisnya kayak gini. Orang kan ini kan kayak, atau Anda tidak ketikin yang di situ, Anda hanya kayak gini. Nah, ini kan namanya typo. Anda ketik salah. Seharusnya kayak gini, tapi Anda ketiknya salah. Aku yakin teman-teman udah kuasai itu, karena kalian tiap hari pakai HP, pakai laptop. Jadi aku yakin teman-teman tahu apa arti dari typo ini. Jadi cara melafalkannya adalah typo. Once again, typo. Alright, next. Ini banyak juga yang salah. Ada yang bilang wifi-na, ada yang bilang wifi-na. Itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah wifi. Alright, once again, Wi-Fi. Alright, jadi ini bukan Wi-Fi ya, atau bukan Wi-Fi, tapi Wi-Fi. Alright, ini juga aku baru ubah ketika dulu aku melafalkannya dengan Wi-Fi, padahal itu tidak tepat. Jadi ketika aku ngomong dengan orang kayak dia bilang Wi-Fi, kemudian aku cari tahu apakah memang Wi-Fi yang benar. Ternyata Wi-Fi yang benar. Jadi sekali lagi, Wi-Fi. Wi-Fi. Jadi kalian tahu itu adalah internet ya, penyedia internet. Jadi itu namanya Wi-Fi.
Jika Anda tidak punya wifi, Anda harus beli data di counter atau di mana saja supaya kalian bisa punya internet. Tapi kalau kalian punya wifi, kalian bisa nonton apa saja secara kayak tanpa batas. Jadi sekali lagi wifi. Once again wifi. Itu cara pelafalan yang benar. Next. Ini banyak orang lafalkannya kayak gini. Right. Karena mereka mau lafalkan yang W. Wah, kayak gitu. Padahal yang benarnya W-nya tidak dilafalkan. Jadi cuma right. Alright? Right. Nah, ini pelafalannya sama dengan kata yang ini. Jadi mereka memiliki pelafalan yang sama. Right. 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 Alright? Contohnya ini kan artinya menulis atau tulis. Tuliskan aja. Anda bisa katakan write it down. Write it down or write it down. Alright, artinya tuliskan. Anda bisa komentarin anak buah Anda atau teman Anda dengan katakan maksudnya menyuruh ya, write it down. Artinya tuliskan. Or write the letter or the letter now. Tuliskan surat itu sekarang. Alright, write it down. Or write it now. Anda bisa katakan itu juga kalau mau memerintahkan orang. Alright, cara membuat kalimat yang paling gampang itu adalah kalimat perintah. Jadi selalu mulai dengan kata dasarnya dan selesai. Write it now. Dia nggak terlalu pusing dengan kata-kata lain. Dia nggak berubah. Pokoknya itu aja. Jadi paling simple dan dasar banget. Jadi sekali lagi, write it down or write the letter now or aku bilang light ya. Yang tepatnya adalah write the letter now, dan atau bisa Anda katakan write it now or write it now. Alright? Jadi cara Anda melafalkannya kayak gitu. Nah, ini kita udah bahas 8 kata hari ini ya. Sebentar atau besok kita akan bahas 8 lagi dan terus menerus sampai kalian betul-betul meningkatkan kemampuan pronunciation kalian. Dan termasuk kata pronunciation, banyak orang yang salah lafalkannya. Yang tepatnya adalah pronunciation. Jadi pronunciation. Once again, pronunciation. Alright, cara Anda melafalkan kata itu. Jadi sekali lagi aku mau review ya. Ini adalah event atau event, dan ini yang kedua ini adalah even. Alright, even. Kayak even me, termasuk saya. Atau don't even, artinya jangan sama sekali. Don't even. Ini dulu aku pernah buatin analisa film video antara percakapan Ellen DeGeneres dengan Taylor Swift yang dia katakan don't even talk about it or don't even think about it, kayak gitu ya. Anda bisa nonton di halaman Facebook kita ataupun di halaman YouTube kita. Nah, ini sekali lagi adalah vegetable. Once again, vegetables. Itu kalau misalkan, aku tadi levelkan sampai S ya, tapi ini kan singular, jadi vegetable. Once again, vegetable. Kalau mau tambah S tinggal vegetables. Alright, itu cara Anda melevelkannya. Next, ini adalah steak, bukan stick ya, steak. Jadi sekali lagi itu adalah steak. Ini adalah plumber. Ini adalah cocoa. Ini adalah typo. And this is Wi-Fi. Jadi sekali lagi Wi-Fi. Next, right. Ini juga sama, right. Dan itu adalah 8 kata hari ini. Kita akan masuk pada challenge yang berikutnya ya, yaitu 8 kata lagi terus menerus. Dan kita harap dengan sendirinya kalau pada hari ke-10 Anda kira-kira udah paling sedikit mendapatkan 80 kata. Seharusnya Anda dengan kata-kata ini Anda semakin bahasa Inggrisnya semakin tinggi atau semakin berkembang, dan pronunciation Anda juga semakin bagus ya. Once again, terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa untuk bagikan ke halaman Facebook Anda, grup WA Anda atau grup Facebook Anda. And that's it guys. Bye bye till next time.